Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di podcast KSPM FEB Unila edisi yang kedua. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tentunya siap untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, beliau adalah dosen sekaligus wakil dekan 1 FEB Unila yaitu di bidang akademik dan kerjasama. Beliau adalah Bu Erni Hendrawati. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. gimana kabarnya Bu ini? Baik, sehat. Oke, saya jujur ya Bu, kaget pas ketika datang ke ruang podcast ini, karena jujur udah 1 tahun, 1 tahun mungkin ya kita Tahun tidak, lebih ya. setahun lebih kita work from home, artinya semua segala macam secara online dan tentunya dibantu dengan era digital saat ini. Nah, berbicara tentang dunia digital, tentunya kita tahu dengan perkembangan yang begitu pesat ya. Contohnya aja kayak HP gitu. HP kita beli yang terbaru saat ini, mungkin 3 bulan ke depan itu sudah ada yang terbaru dan yang tercanggih. Mhm. Begitu juga sebenarnya di dunia keuangan. Dunia keuangan itu ada yang namanya produk finansial teknologi kan, yang dimana kolaborasi antara dunia keuangan dengan teknologi yang tentunya akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk para konsumennya. Nah, Mhm. namun secara umum apa sih Bu sebenarnya fintech itu dan mengapa khususnya milenial itu penting untuk melek untuk fintech? Fintech ya. Oke, makasih Rido. Eh, Fintech seperti yang tadi sudah disampaikan Rido itu adalah sebenarnya merupakan inovasi ya di bidang dunia keuangan dan perbankan yang memang menggabungkan antara jasa keuangan dengan teknologi. Artinya kalau yang selama ini kita menggunakan jasa keuangan secara konvensional, namun sekarang sebagian dari aktivitas keuangan itu bisa dimanfaatkan melalui teknologi. Jadi kalau kita memiliki keterbatasan waktu, namun kita terhubung dengan internet, kita tetap bisa mendapatkan layanan keuangan ya, segala macam bentuk layanan seperti kalau kita membutuhkan pendanaan, kita bisa menggunakan layanan fintech yang namanya peer to peer lending atau microfinancing ya. Jadi kita tidak perlu tatap muka, tapi dengan melalui platform digital, kebutuhan pendanaan kita bisa kita peroleh. Itu salah satu contoh. Kemudian juga banyak jenis-jenis fintech yang lain yang mungkin familiar di antara kalian ya untuk pembayaran misalnya menggunakan OVO dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu bentuk inovasi di dalam apa namanya di bidang keuangan yang namanya digital payment system. Jadi ya banyak sekali inovasi-inovasi karena memang apa namanya perubahan industri kan selalu dinamis ya dan apalagi penggunaan internet itu juga semakin meningkat ya. Jadi sudah seharusnya juga apa namanya kita memahami produk-produk fintech, apalagi anak muda ya, yang memang eh, apa namanya sudah akrab dengan teknologi. Nah, begitu juga nanti ketika kalian membutuhkan layanan keuangan, ya kalian juga bisa memanfaatkan fintech, ya seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya tanpa kita sadari itu kita sudah memakai layanan-layanan fintech ya Bu. Iya, Contohnya kayak GoPay atau iya, OVO. Nah, sebenarnya kan fintech tuh udah banyak sekarang ya. Di mm-mm, Indonesia yang setahu saya ada 200 sekian. mm-mm, Nah, itu dari 200 sekian itu gimana sih cara mengetahui yang benar-benar legal dan yang mm-mm. emang tipu-tipu gitu loh Bu, atau Iya, ilegal? ya artinya fintech ini memang di Indonesia juga berkembang pesat ya, tapi untuk mengetahui atau memilah mana yang fintech yang legal dan yang juga yang bodong itu kalian bisa melihat apakah fintech-fintech tersebut terdaftar di OJK atau tidak. Nah, ketika terdaftar di OJK artinya sudah ada apa namanya otoritas yang mengawasi aktivitas dari fintech dan juga pastikan juga bahwa fintech-fintech tersebut tergabung dalam asosiasi. Nah, asosiasi ini gunanya juga untuk bisa menjadi pemonitoring atau pengawas aktivitas fintech supaya tidak merugikan konsumen gitu. Artinya nanti salah satu yang diatur di dalam asosiasi itu mengatur tingkat suku bunga kalau untuk yang lending ya. Jadi fintech tidak bisa semena-mena menentukan suku bunga. Ada pagu maksimum yang harus dipatuhi atau disepakati di dalam asosiasi fintech. Jadi tidak bisa apa namanya bebas menentukan suku bunga untuk konsumennya. Walaupun memang prosesnya mudah ya, Ya, lebih relatif lebih mudah dibandingkan kalau kita
ke bank. meminjam ke bank Iya, ya, birokrasinya panjang, harus ada agunan. Nah, kalau dengan sistem fintech, birokrasinya terpangkas, tapi, bunga yang dibayarkan juga tidak bisa, terlalu tinggi karena memang sudah ada asosiasi yang, apa mengatur. namanya, mengatur gitu. Oke, dengan tadi kemudahan yang ditawarkan oleh fintech, contohnya kayak saya membutuhkan duit gitu Mhm kan, mhm. pinjaman. Berarti kan secara logika berarti harusnya lebih mudah dibandingkan mengajukan pinjaman ke bank gitu kan. Iya Nah, apakah sebenarnya dengan kemudahan yang ditawarkan tersebut itu membuat fintech menjadi akan menyebabkan kredit macet atau gimana Bu tuh? iya, resiko itu akan ada, tapi kembali lagi tergantung kepada tata kelola dari fintech itu sendiri. Pasti mereka memiliki mekanisme untuk memfilter, siapa-siapa saja yang layak didanai dan yang tidak didanai. Jadi ya sama halnya seperti dunia perbankan kan ada 5C ya, Ya, ada, capital, karakter. capacity, karakter, dan itu pun ada. Tapi memang prosesnya lebih cepat dan lebih mudah, itu saja. Jadi tetap resiko resiko kredit macet tetap ada. Jadi dikembalikan lagi kepada mekanisme di dalam melakukan manajemen kreditnya saja. Apakah memang mau ketat atau apakah akan mau longgar gitu ya. Jadi, dan itu tergantung dari tata kelola dari pihak fintech itu sendiri. Kalau menurut Ibu, antara fintech dengan bank konvensional, itu peluang untuk kredit macetnya itu sebenarnya gedean di mana? Fintech atau bank? Kalau, tingkat resikonya sih, sebenarnya dua-duanya punya peluang kredit macet yang sama ya. Ya, itu kembali lagi kasuistis juga, seberapa selektif kita di dalam memilih konsumen kita ataupun calon debitur kita gitu. Jadi kalau, secara statistik sih kita belum pernah melakukan riset ya, mana yang Oke, lebih berpeluang untuk mengalami kredit macet. Kalau dari segi, nilai kreditnya yang disalurkan tentu saja lebih besar perbankan, sehingga prosentase ataupun nilai absolut dari resiko kreditnya akan kelihatan lebih banyak perbankan ya. Tapi, karena kalau untuk fintech mungkin nilai kreditnya tidak terlalu besar dan memang relatif baru, secara absolut memang lebih kecil. Nanti tinggal dilihat saja persentasenya gitu, mana yang lebih lebih berpeluang ya. belum. Berarti tidak menutup kemungkinan dua-duanya tuh ada Iya, resiko, pasti ada. tergantung dari manajemen itu Iya, sendiri ya, tata manajemen. kelolanya Oke, dalam melakukan seleksi kreditnya seperti apa gitu. oke. Bicara tentang fintech ya, kan di Indonesia kita tahu berkembang sangat pesat gitu. Nah, tentu menurut Ibu sebenarnya Indonesia itu sudah siap belum sih untuk memasuki di era digital sekarang gini? Terutama kan konsumen kita tuh milenial ya. Mhm mhm. Nah, tentu tantangannya itu adalah bagaimana kita untuk meliterasi para masyarakat khususnya tentang investasi Mhm ataupun mhm. tentang fintech. Karena masih banyak gitu Bu yang Belum ber, tahu ya? iya beranggapan investasi itu aja haram gitu kan, apalagi untuk masuk ke fintech gitu. Mhm. Ibu, gimana tuh tanggapan? Eee, Kalau fintech sendiri kan sebenarnya, eee, transaksinya seperti biasa ya, seperti juga perbankan. Nah, kalau masalah haram atau tidak, konsumen bisa memilih. Kalau perbankan kan bisa syariah ya, Syariah ya. tapi kalau fintech kayaknya nggak ada yang fintech syariah ya, belum ada ya. Eee, tapi kalau secara halal haram mungkin enggak kalau untuk fintech ya, cuma mungkin belum, literasi terhadap fintech-nya saja yang masih kurang Kurang. gitu. Jadi tingkat pengadopsian, fintech itu sendiri di masyarakat juga belum banyak gitu. Kamu udah pernah coba Kalau pakai fintech? fintech saya bibit mungkin ya Bu ya. Bibit ya? Bibit, Ajaib gitu kan 11-12 itu Heeh. fintech yang diinvestasi kan. Oh sudah ya? Sudah. Mhm. Oke. Jadi bisa dibilang kalau pilihan investasi di fintech ini belum bisa dipakai gitu karena belum ada syariahnya mungkin ya Bu. Ya? Ya kalau yang, beranggapan bahwa, berinvestasi, dengan sistem bukan bagi hasil itu dianggap haram, ya itu berarti, untuk fintech mungkin belum ada. Pilihan Jadi ini peluang ya buat fintech-fintech fintech syariah yang ya Bu ya. ya jadi kalau memang ini kita bisa, Anda misalnya punya kesempatan untuk buka platform fintech, itu bisa jadi peluang tuh. Oke, peluang Mhm. bisnis tentu ya untuk Iya. para milenial dah. Sebenarnya untuk tantangan dan hambatan sendiri dari fintech itu apa sih Bu? Eee, Kalau tantangannya sih ya mungkin tadi karena mudah dan cepat dalam proses pelayanan, keuangan berbasis digital ini ya peluang untuk disalahgunakan ya, baik dari pihak penyedia fintech-nya maupun oleh konsumennya juga
jadi sangat besar ya. Jadi itu tantangannya ya. Tapi kalau peluangnya sih sangat baik ya untuk masyarakat yang selama ini belum melek keuangan, yang masih asing dengan perbankan, kemudian juga ingin yang layanannya juga cepat dan mudah. Nah, ini bisa jadi alternatif, alternatif layanan yang bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang mungkin memiliki keterbatasan waktu dan ingin pelayanan yang cepat dan murah gitu. Nah, ini jadi peluangnya juga sangat besar dan sesuai sih dengan dengan perilaku konsumen untuk anak-anak yang mungkin yang lahir di era milenial. milenial gitu. Saya pun sudah pakai juga fintech ya karena memang murah dan cepat Apa itu gitu. Bu kalau boleh tahu? Kemarin saya coba Transfest. Tran Transfer jadi kurang tahu saya. layanan transfer antar negara yang rate-nya jauh lebih murah daripada perbankan dan cepat gitu. Berarti fee-nya bisa dibilang lebih murah. Oh jauh, Oh, jauh lebih. iya kalau di perbankan ada fix nilainya $25 ya, ini nggak sampai berapa dolar ya, cuma 70.000 kemarin. Jadi banyak menghemat biaya. Biaya dari Iya, biaya admin mungkin ya, Bu. iya. Oke. Nah, selanjutnya kan masih banyak tentunya yang belum tahu tentang fintech ini. Mm-mm. Nah, terus bagaimana sih untuk meluruskan gitu? Mungkin ada yang salah mengerti atau salah kaprah mengenai tentang fintech. Karena kan kalau fintech itu tentunya masyarakat familiar dengan pinjaman Mm-mm. online gitu kan. Mm-mm. Dan mendengar pinjaman itu kan kaitannya dengan utang mungkin ya. Iya. Nah, itu mungkin sudah masyarakat itu udah takut duluan untuk memulai fintech. Nah, mungkin ada salah kaprah yang bisa Ya diluruskan. sebenarnya pinjaman online itu hanya salah satu Produk layanan dari fintech ya. Sebenarnya kan banyak lagi yang lain ya. Eh, yang bisa bisa bermanfaat buat teman-teman ataupun masyarakat. Nah, karena memang mungkin kebetulan fintech yang digunakan oleh masyarakat ini juga mungkin fintech yang kurang bertanggung jawab ya sehingga yang di blow up media kan fintech-fintech yang bermasalah aja ya kan. ya yang Nah, itu jadi peran media ini juga sangat penting ya untuk bisa menyampaikan atau menjelaskan bahwa fintech yang baik itu yang seperti apa, ciri-cirinya terdaftar di OJK, kemudian juga tergabung dalam asosiasi, kemudian juga mungkin testimoninya ya dari para user juga sangat membantu untuk bisa mengklarifikasi fintech-fintech yang pilihan. yang terpilih ya yang baik gitu. Jadi ya karena memang yang punya kasus fintech yang jelek ya kelihatannya seolah-olah semuanya jelek padahal tidak semua seperti itu. Ya. Nah, untuk membedakannya Bu antara fintech yang jelek atau yang buruk, sorry, yang jelek dengan yang baik, itu bagaimana? Apakah ada kriteria modal yang harus dipenuhi atau Hmm, bebas untuk memulai? secara secara permodalan belum secara detail diatur ya. Tapi yang penting terdaftar dulu, Terdaftar. terdaftar di OJK. Artinya dengan terdaftar, artinya segala aktivitas yang dilakukan oleh fintech tersebut itu akan dimonitoring ya oleh pihak OJK selaku otoritas dari pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap industri keuangan, salah satunya fintech gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu eh, misalnya saya ingin berinvestasi tuh di Mm-mm. salah satu fintech. Kan kalau di saham kita kenal dengan fundamental ya. Nah, Mm-mm. kalau di fintech sendiri itu sebenarnya ada fundamental nggak sih Bu untuk meyakinkan kita untuk berinvestasi dan bahkan mungkin returnnya lebih menjanjikan dari investasi saham. Eh, ya segala sesuatu yang sifatnya investasi itu kan pasti ada semacam Risk, ya resiko risk. ya, kemudian potensi returnnya dan sebagainya. Ya kembali lagi ketika kita menanamkan uang, uang itu oleh fintech akan dialokasikan kemana kan gitu. Nah, Iya, kemananya itu tentu saja berbasis pada suatu studi ya atau feasibility study yang itu yang perlu dicermati oleh para para user ya, konsumen atau para konsumen. Iya, harus dicek ini uang yang saya salurkan ini nanti akan diinvestasikan kemana? Apakah akan disalurkan ke dalam bentuk pinjaman lagi kah, ataupun akan diinvestasikan dalam bentuk aset real kah, atau ke dalam bentuk aset surat berharga dan obligasi sebagainya. Nah itu harus dicek dan eh,
dan mereka biasanya memberikan proyeksi kan. Di prospektus Ya, biasanya di ya, Bu, ya? prospektus atau ada proyeksi yang mereka hitung dan itulah yang ketika kita melihat bahwa kalkulasinya itu visible dan cocok dengan karakter risiko kita, ya silakan Boleh aja diambil. gitu lah ya. Iya, dan setiap orang pasti akan preferensinya berbeda-beda. Oke. Ya, ada yang ada yang suka resiko, ada juga yang takut dengan risiko. Nah, tinggal disesuaikan saja, janji ataupun potensi return dari investasi di fintech tersebut, yang mana yang sesuai dengan karakter mereka. Jadi kebijakan pelanggan itu sebenarnya sangat berpengaruh ya untuk Iya, menerima suatu fintech. iya, Karena kalau bisa saya analogikan fintech itu kayak pisau ya, Bu, ya. mhm, Karena kalau kita bisa bijak memakai dalam fintech itu bermanfaat, bermanfaat untuk kita. Karena ya fintech ini kan dari rakyat ya, mhm mhm. lebih apa namanya, lebih dapat menjangkau pedesaan mungkin. Iya, Karena kalau yang tidak tersentuh perbankan bank ya, perbankan. konvensional. Nah, maka dari itu sebenarnya penting untuk kita untuk meliterasi tentang fintech dan Mhm, semoga salah kaprah tadi kayak misalnya fintech itu ada yang bodong itu bisa mhm, segera dituntaskan ya, Bu. iya, Oke, mungkin ini pertanyaan terkait ya, Bu, mhm tentang mhm, dunia digital sekarang di mana eh, akhir-akhir ini itu sangat booming tentang cryptocurrency, Bu. mhm mhm. Nah, itu apakah itu termasuk dengan bagian dari fintech atau beda gitu, Bu? Dari fintech di luar fintech gitu. Kalau cryptocurrency itu berarti kan mata uang digital Mata ya, ya, mata uang digital, yang, mungkin apa namanya, apa namanya, menggunakan underlying, blockchain iya, biasanya. blockchain seperti Blockchain. itu. Jadi, ya mirip tapi ya sebenarnya nggak sama ya, beda ya. Itu kan layanan, kalau yang fintech itu lebih kepada layanan. Nah, kalau ini mata uang gitu. Jadi kan beda ya, mata uang. Kalau yang cryptocurrency ini mata uang gitu. Jadi berbeda. Beda ya, Bu, Iya. berarti. Oke. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan dari perbincangan kita dari awal sampai akhir, itu sebenarnya fintech itu masih ada ruangnya bergerak untuk di Indonesia. Iya Masih harus ya. potensial ya, Bu. Potensial. Karena ya tuntutan zaman juga kayak mana Iya. kalau kita nggak pintar ngeadaptasi teknologi, kita yang bakal Ya, artinya sebenarnya kan munculnya fintech pun karena ada perubahan perilaku dari beradaptasi. masyarakat, ya kan, yang dulu tidak, tidak menggunakan internet, kan sekarang segala sesuatunya apa sih yang nggak Iya, menggunakan Internet internet, of belanja Thing. pakai internet, ya kan, kuliah juga pakai internet, ya kan, termasuk untuk kebutuhan pendanaan kita, investasi kita pun, ya Internet. sudah apa namanya, sudah siklusnya lah kita harus menggunakan teknologi. Nah, fintech inilah jawaban dari perubahan perilaku yang ada di masyarakat. Jadi sebenarnya fintech juga memanfaatkan peluang akibat dari perubahan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Itu bisa dibilang jawaban sekaligus solusi ya, Bu, ya? Solusi ya. Oke, mungkin sekian, Bu, Mm, pertanyaan mm, yang mm. bisa saya sampaikan. Terima kasih Ya, udah mudah-mudahan gini KSPM juga ke depannya juga menjadi corong juga buat apa namanya, dunia fintech ya, dunia supaya fintech. tadi seperti yang kamu sampaikan bisa mengedukasi masyarakat, tidak Amin. hanya di bidang pasar modal ataupun perbankan ataupun asuransi, tapi Anda punya PR lagi fintech ini, kalau bisa Anda bisa apa, mengedukasi masyarakat supaya apa namanya, eee, inklusi keuangan di bidang fintech pun semakin baik. Meningkat ya. Ya, Lebih baik. Oke, sekali lagi terima kasih, iya, Bu, makasih untuk telah sama-sama. meluangkan waktunya untuk Iya, KSPM ini. Saya sangat bahagia untuk dapat berbincang dengan Ibu iya, pada hari ini. ya, makasih Wassalamualaikum. banyak ya KSPM, sukses. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. wassalam Terima kasih warahmatullahi banyak, Bu. wabarakatuh.